Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aplikasi graf untuk lintasan terpendek. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Amanda, kedua Yuni, ketiga Yahda, keempat Tia, kelima Diki, keenam Safitri, ketujuh Iha, 8 saya Siti Munawwaroh, ke-9 Aisyah. Oke, selamat mendengarkan penjelasan dari kami. Yang pertama akan dijelaskan pengertian lintasan terpendek. Untuk pertama, yakni pengertian lintasan terpendek. Untuk persoalan lintasan graf lintasan terpendek ini adalah suatu persoalan untuk mencari lintasan antara dua buah simpul pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada sisi graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum. Dari definisi tersebut, persoalan lintasan terpendek ini yakni mencari lintasan terpendek dari berbagai lintasan yang ada untuk menuju ke suatu simpul. Yakni graf yang digunakan itu adalah graf yang berbobot. Apa itu graf berbobot? Graf berbobot itu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Jadi, untuk setiap lintasan itu ada bobotnya atau ada nilainya tanpa terkecuali. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas contoh aplikasi lintasan terpendek. Jadi lintasan terpendek ini ternyata bisa kita aplikasikan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat ataupun ongkos termurah antara dua buah kota. Jadi misal kita ingin pergi ke dua buah kota antara kota A dan kota B, kita bisa menentukan mana jarak yang terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah kita ketika kita ingin pergi ke kota A atau ke kota B. Lalu yang kedua ada menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan. Selanjutnya, terdapat jenis persoalan lintasan terpendek antara lain. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya di sini ada algoritma lintasan terpendek Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan yang terpendek dari suatu simpul ke semua simpul lain pada graf berbobot. Selanjutnya di sini kita punya contoh soal dari algoritma Dijkstra. Soalnya, berapa panjang lintasan terpendek antara A ke Z pada graf berbobot di bawah ini? Ya, di situ kita bisa melihat ada simpul-simpulnya ya, A, B, C, D, E sampai Z. Dan ada angka di situ menunjukkan panjang lintasannya. Nah, di situ kita harus mencari lintasan terpendek dari A ke Z. Itu melewati mana? Untuk jawaban dan cara pengerjaannya akan dijelaskan oleh siapapun teman saya di slide selanjutnya nanti ya. Kepada teman saya persilahkan. Oke, kita bahas solusi dan penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu. Untuk dari A ke Z berarti kita akan melalui dua jalan ini. Dari A ke B atau A, D. Kita lihat dulu bobotnya ya. A ke B bobotnya 4, A ke D bobotnya 2. Kita harus cari bobot yang paling minimum. Berarti langkah pertama ini kita pilih dari A ke D karena bobotnya lebih kecil dari A ke B.
Jadi A ke D sama dengan 2 merupakan simpul yang terdekat dari A. Langkah selanjutnya kita akan pilih. Tadi sudah kita pilih A ke D. Kemudian kita pilih D ke E. Sebelum itu kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu ya, apakah A ke B ke C itu lebih kecil dari A ke D ke E? Kita lihat A ke B ke C ternyata total bobotnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian A ke D ke E total bobotnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Total bobot minimumnya yaitu A ke D ke E. Jadi pada langkah 2 ini A ke D ke E sama dengan 5 merupakan simpul yang terdekat dari A. Dari sini paham? Kemudian langkah selanjutnya kita sudah mendapatkan A ke D ke E kan tadi. Kita lanjut. Kita pertimbangkan dulu untuk maju ke E ke Z, kita harus mempertimbangkan yang sebelumnya juga. Apakah A ke B ke C dan ke Z itu totalnya lebih kecil dari A ke D ke E dan ke Z? Seperti itu. Nah, ternyata A ke B ke C dan ke Z itu total bobotnya 4 ditambah 3 ditambah 2, totalnya 9. Nah, yang A ke D ke E dan ke Z total bobotnya ternyata 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi kita harus pilih total bobot minimum ya. Total bobot minimum untuk mendapatkan lintasan terpendek. Sudah jelas bahwa A ke D ke E dan ke Z sama dengan 6 merupakan simpul yang terdekat dari A. Kesimpulannya, jadi lintasan terpendek dari A sampai Z adalah A ke D, kemudian ke E, kemudian ke Z. Dengan bobotnya 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Dari sini paham? Kita lanjut ke contoh soal di slide berikutnya ya. Contoh 2. Berapa panjang lintasan terpendek dari Tuban ke Kebomas pada peta di samping? Rute 1 dari Tuban ke Brondong berjarak 28,9 km. Tuban ke Kepet berjarak 10,8 km. Jadi Tuban ke Kepet dengan jarak 10,8 km merupakan simpul yang terdekat dari Tuban. Rute 2. Tuban ke Brondong ke pedesaan berjarak 44,4 km. Tuban Kepet ke Baghdad berjarak 34,2 km. Jadi Tuban Kepet Baghdad yang berjarak 34,2 km merupakan simpul yang terdekat dari kota Tuban. Rute 3. Tuban Brondong pedesaan Sedayu berjarak 67,9 km. Sedangkan Tuban Kepet Baghdad Lamongan berjarak 58,1 km. Jadi Tuban ke Kepet ke Baghdad ke Lamongan yang berjarak 58,1 km merupakan simpul yang terdekat dari Tuban. Rute 4. Tuban Brondong pedesaan Sedayu Kebomas berjarak 103,9 km. Tuban Kepet Baghdad Lamongan Kebomas berjarak 91,7 km. Jadi Tuban Kepet Baghdad Lamongan Kebomas yang berjarak 91,7 km merupakan simpul yang terdekat dari Tuban. Jadi kesimpulannya adalah lintasan terpendek dari Tuban ke Kebomas adalah Tuban ke Kepet ke Baghdad ke Lamongan ke Kebomas dengan 10,8
plus 23,4 plus 23,9 plus 33,6 sama dengan 91,7 km. Baik, sekian penjelasan kami mengenai aplikasi graf, yaitu tentang lintasan terpendek. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.